lagi ngebesar, terus mama tuh tidur, dipasanglah si isim itu dan di pintu dibangunin disuruh sholat. Tiba-tiba dari pintu setelah dipasang itu dari pintu tuh ada suara ketukan yang suaranya tuh berat banget yang kayak kudu gitu ya, tapi kayak duh, kayak duh. Terus kayak terakhir ada yang suara orang bindeng berat kayak nggak. Jadi aku punya teman, teman aku ini punya pacar. Pulanglah dia di jalan balik, tiba-tiba mobilnya mati. Nah, dia lihat di seberang jalan sebelah sana, dia lihat ada nenek-nenek duduk di trotoar. Terus dia masuklah ke dalam mobil karena kan nggak mungkin di luar nunggu kan, duduk di dalam mobil. Tiba-tiba dia nengok ke samping kiri. Itu nenek-nenek yang di ujung, ternyata neneknya di sini, terus mukanya gini. Astagfirullahaladzim. Halo teman-teman, malam ini bakal ada cerita dari seorang yang tinggal di rumah angker yang ada di daerah Pondok Ungu Permai, Bekasi. Jadi dia di sana ini bersama keluarga ngalamin kejadian horor yang gue bilang serem-serem banget nih. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Kak Putri. Halo Kak. Halo. Halo Kak Putri, thank you loh Kak udah datang ke Lonceng Misteri buat mau nyeritain cerita horornya. Ini rumah di Pondok Ungu Permai. Rumah di Pondok Ungu. Pondok Ungu Permai itu sangat dekat loh dari sini. Ya kita sama-sama orang PUP ya. Iya, Akamsi kita. Akamsi kita. Dan memang di PUP ini ternyata banyak cerita horor ya. Yang ini kita nggak nyebut ya bloknya di mana karena memang janganlah nanti takutnya rame di sana kan. Jadi disebut aja PUP. Dan kejadiannya kapan ini Kak? Waktu itu? Ini kejadian waktu aku masih kecil sampai aku SMA sih. Kecil sampai SMA. Iya. Oke, itu terakhir tahun berapa tinggal situ? 2010 terakhir di situ. 2010-an. Dan dari kecilnya itu berarti dari tahun 90-an kalau aku tebak berarti ya? Iya, betul. Tinggal situ dari tahun 90-an. Betul. 90 udah lama loh, aku aja belum tinggal situ 90 berarti. Itulah. Oke. Ini kejadian horornya yang di PUP ini menurut Kak Putri ya. Kenapa nih bisa ada, kan awalnya aman-aman aja, emang dari awal tinggal situ udah angker. Ya, oke. Jadi rumah aku tuh rumah tusuk sate ya. Tusuk sate? Tusuk sate. Okay. Tapi tusuk satenya beda. Beda nih? Beda. Bedanya gimana? Biasanya tusuk sate tuh teh kan? Iya, teh. Teh aja udah gitu. Kalau aku tuh 4 penjuru mata angin. Huh? Itu ada semua jalannya. Jadi bener di tengah-tengah dianya. 4? Ini kan teh gini semua. Ya, rumahnya tuh modelnya tuh bentuk V gitu, di tengah gitu, terus lurus. Di sini ada jalan, di sini jalan, sini jalan, sini jalan. Rumah Kak Putri di ujungnya? Ujung. Oh gitu. Jadi bisa gitu ya? Tusuk apa tuh jadi? Nggak tahu. Ya tusuk sate banyak satenya. Satenya 4 kali. Iya. Tusuk sate. Jadi itu yang penyebab kenapa kemungkinan nih bisa angker rumahnya. Sama di belakang rumah itu ada kayak jarak gitu. Jadi orang dulu bilangnya itu nggak boleh. Oke. Ditambah karena katanya bisa buat jadi gerbang gaib gitulah. Jadi temboknya tuh nggak nyatu sama rumah belakang. Oh, jadi antara rumah Kak Putri sama rumah belakang itu temboknya nggak mepet. Dan ada jarak gitu segini. Gitu. Segitiga gitu. Segitiga iya. Oh. Lumayan lah. Dan seharusnya tuh harusnya nyatu gitu. Kalau nggak ya dikasih apa gitu. Jadinya udah tusuk sate ditambah ada si space itu. Yang harusnya nyatu. Nah itu yang bikin tambah horor lagi. Jadi memang dari awal udah horor tinggal situ ya? Udah horor. Oke. Dan katanya nanti mau nyeritain selain di PUP, abis itu kan pindah ya katanya ke Jatisari. Katanya pindah ke Jatisari dan di situ katanya banyak lagi kejadian. Aman, horor. Sampai akhirnya pindah lagi dari situ. Pindah lagi dan alhamdulillah sekarang nggak ada sama sekali. Aman sekarang. Alhamdulillah. Aman. Ya.
Berarti ini 2 kali pindah rumah, sekali pindah rumah, dua-duanya rumahnya angker. Oke, ini ditahan dulu Kak ceritanya, nanti diceritain detailnya gimana. Dan buat temen-temen di rumah yang penasaran sama ceritanya Kak Putri, nonton video ini dari awal sampai habis, pokoknya jangan ada yang di skip-skip ya. Dan buat kalian nih yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri cepet 1 juta subscriber. Oke, amin. Oke Kak Putri, ini langsung kita mulai ya ceritanya. Iya. Jadi waktu itu kejadiannya tuh tahun 90-an, mama sama papa tuh belilah rumah di salah satu perumahan di Bekasi. Karena satu hal juga lah ada cerita sebelumnya. Cuman rumah ini ternyata tuh tusuk sate di tengah-tengah gitu. Nanti aku kasih denahnya ke Kak Gilang ya. Tapi namanya papa tuh orangnya tuh sebenarnya skeptis. Jadi dia nggak mungkin tuh berpikiran kalau aneh-aneh lah, akan kejadian aneh-aneh yang terjadi di rumah itu. Kalau rumah tusuk sate itu bakal gini gitu. Dia nggak percaya itu. Dia nggak percaya, dia benar nggak percaya gitu. Terus ya udah akhirnya ditempatin lah si rumah ini. Pas tempatin rumah ini, ternyata tuh aku tuh sering sakit-sakitan, panas-panas terus badannya. Ya udah, tapi kan nggak ada kepikiran ke sana ya untuk ke klinik-klinik dan gaib-gaib itu tuh belum ada ke sana lah kepikirannya, ya paling berobat lah. Terus ada satu momen akhirnya acara nikahan tante adiknya papa di rumah ini akhirnya ditinggalin lah selama hampir sebulan lah, 2 minggu lebih lah mungkin. Ditinggalin kosong karena kita semua pada ke Kemayoran. Itu karena ada acara nikahan juga kan. Tinggalin lah ke sana. Pas sampai sana terus ya udah kosong lah, dibiarin. Kita pulang lah ke rumah itu. Selesai nikahan nih? Iya, selesai nikahan. Akhirnya pulang lah ke si rumah pendukung ini. Pas sampai di rumah itu, aku sakit lagi. Terus akhirnya ditelepon lah sama keluarga. Karena kan dulu belum ada, itu kan tahun 90-an tuh kita belum ada HP. Terus telepon rumah tuh, ya yang punya telepon rumah zaman dulu pasti kebanyakan orang kaya kan, orang udah ada gitu. Nah saat itu kita sekeluarga tuh belum ada telepon rumah. Nah keluarga dari Kemayoran teleponnya ke tetangga depan rumah, tetangga rumah ini, terus ngasih kabarin, oh ini dari Kemayoran ada telepon nih gitu, mertuanya telepon, coba ditelepon balik. Nah saat itu akhirnya nyari telepon koin. Ya dulu yang zaman dulu tuh pakai koin-koin ya. Telepon koin gitu, yang masukin koin gitu. Akhirnya papa telepon lah ke rumah ibunya pakai telepon koin, nanya kenapa gitu. Ada apa bu? Gitu. Oh ya gue coba deh ke rumah bapak mau ketemu. Wah disclaimer nih ya, ini kayak keluar jalur tapi masih ngasih tahu bahwa mbah aku tuh bapakku tuh orang bisa saat itu. Jadi ngerti-ngerti dunia gitu deh. Cuman anaknya tuh skeptis. Gak percaya gitu-gituan. Gak percaya, papa tuh bener-bener skeptis banget. Sampai bapaknya sendiri, ya maaf dibilang malah musyrik saat itu. Gitu, terus kayak kenapa? Udah bapak mau ketemu gitu. Ya udah akhirnya bapak kesana lah. Buat ketemu sama mbah. Ternyata sampai sana ternyata dikasih kertas. Dikasih kertas, kita bilangnya sih di keluarga tuh bilangnya isim. Cuman yang kayak buat ngejagain rumah lah sebenarnya. Pagar rumah yang pakai tulisan gundul, Arab gundul. Itu ternyata dikasih itu dan pulangnya itu bareng sama Pak D, saudara jauh lah, muridnya mbah itu, sama Om, adiknya bapak yang paling bontot. Nah, yang paling bontot ini juga lumayan sensitif nih sama yang begitu-begituan, sama yang goib-goib tuh. Akhirnya mereka berdua konvoy naik motor untuk ke rumah setelah ketemu bapaknya gitu, mbah Kakung gitu. Sampai rumah ternyata bapak dikasih si isim itu, disuruh nempelin. Karena aku sakit-sakitan terus kan, dan kondisi mama juga lagi hamil adik. Iya. Saat itu lagi hamil adik, lagi hamil besar gitu.
Ya udah, terus ternyata pas Om dan Pak D itu datang di rumah malam-malam itu, Om sama Pak D tuh nyium. Jadi gini, kan rumahnya hook. Jadi ini rumah tipe 24 ya, sekitaran gitulah, 36 24, kecil, tapi ini tanah besarnya ada sisaan gitu di sini hook. Nah, di sini masih banyak-banyak rumputnya. Terus ada pohon suji, ada pohon bangle. Itu banyak banget kita tanamin pohon-pohon lah, lumayan gitu, ada pandan. Nah, karena paling enak kan kalau lagi rimbun-rimbun gitu banyak pohon, dibikin lah bangku kayu gitu sama bapak tuh kayak biar kita bisa duduk. Si Pak D dan Om tuh duduk di situ. Nah, di sini kan got ya. Jadi dan itu pagarnya masih bambu di saat itu. Itu lagi duduk di situ terus nyium bau bangke malam itu. Katanya kayak Jack gitu. Lu nyium bau bangke nggak? Kayak bau bangke tikus ya. Coba lu cari. Nah, kan di sini got ya. Di sini tempat sampah. Jadi kayak dia nyari-nyari. Terus itu kan juga tanah ya, namanya hook yang belum dibangun. Jadi nyari-nyari nggak ada sama sekali tuh bangke. Akhirnya dia lihat ternyata di belakang, karena itu bambu dan pagar bambu dan itu nggak full, jadi otomatis kelihatan dong rumah belakang kita. Iya. Dia ngelihat di situ ada kuntilanak lagi berdiri. Dan itu kuntilanak tuh ngeledek. Akhirnya dikejar dong sama si Pak D. Dia kabur ke sawah. Jadi di sebelah sini tuh masih sawah. Si kuntilanak itu terbang ke sawah. Oke, terus akhirnya kayak, oh ya udah, mereka balik lagi ke rumah. Terus dia nyamperin lagi. Datang lagi, nyamperin lagi. Dikejar lagi. Sampai dikejar ke belakang sana lah, perumahan sana pun juga tetap dia terbang-terbangan gitu. Jadi kayak kejar-kejaran, dikejar sama Pak D. Itu akhirnya udah hilang. Udah kayak udah capek gitu loh mereka. Kayak ngeledek aja. Udah, terus akhirnya singkat cerita, Papa tuh kayak, oh yaudah udah nggak bener nih, anak sakit terus gitu kan. Langsung lah dipasang si ISIM. Yang itu ya. Dan Mama kondisi saat itu lagi tidur karena lagi hamil besar kan. Lagi hamil besar, terus Mama tuh tidur, dipasanglah si ISIM itu dan di pintu. Pintu depan tuh? Pintu depan tapi di dalam rumah ya pasangnya. Ngadap ke dalam berarti itu ya? Iya, di dalam. Terus akhirnya kayak dibangunin, disuruh sholat. Nah, kayak saat itu namanya orang lagi hamil besar, bangun tuh susah kan pasti kan. Tapi kayak disuruh sholat, ya udah. Jam berapa waktu itu? Itu juga jam malam, jam 12-an itu, jam 1-an lah. Terus disuruh sholat gitu. Tiba-tiba dari pintu setelah dipasang, itu dari pintu tuh ada suara ketukan yang bener. Suaranya tuh berat banget, yang kayak kita mau mukul tuh kan kita kan segampang ini ya. Kalau itu kayak orang tuh kayak berat gitu loh, yang kayak akhirnya kutu gitu. Tapi kayak terus kayak terakhir ada yang suara orang bindeng berat kayak gitu. Iya, dari saat itu kayak Mama yang dalam keadaan hamil besar, dia langsung kayak astagfirullahaladzim, Allah Akbar gitu, astagfirullahaladzim, dan itu jatuh. Dan untungnya ya alhamdulillah adik aman lah ya. Tapi namanya orang hamil terus tiba-tiba kejadian itu, belum sempat sholat malah. Itu baru ambil wudhu. Itu langsung ada kejadian itu. Terus kayak ditengok sama bapak, akhirnya udah selesai sholat saat itu ditengok. Bapak tuh cerita ke aku kan pas dia buka hording, dia lihat itu kayak bungkusan putih, tapi makin dilihat tuh makin dilihat tuh nggak kelihatan, tapi makin besar gitu loh ke atas. Kayak pocong gitu, tapi nggak. Iya, kayak bentukannya tuh kayak warnanya tuh kayak krem gitu loh. Dan emang itu besar banget, nggak bisa dilihat. Maksudnya nggak, ujungnya tuh nggak ada. Gitu. Terus kayak udahlah, kejadian itu yang tadinya bapak tuh skeptis, semenjak itu tuh ya udah lumayan lah. Udah ada kejadian itu. Singkat cerita, abis udah dipasangin si ISIM itu tuh yang dari kejadian ketok itu, ya alhamdulillah paling ya gangguan-gangguan sih kecil-kecil aja, yang kayak mungkin ya nangis kali, yang kayak gitu. Dan dari orang-orang luar kebiasaan yang tahu bahwa rumah ini tuh sebenarnya emang horor, emang kayak dilihat sama orang tetangga-tetangga tuh di rumah tuh kayak serem gitu, hawanya tuh gak enak gitu. Nah akhirnya Mama lahiran lah gitu, lahiran adik kan. Lahiran adik ya tetap diganggu dari luar.
Oke. Dan lebih parahnya ya adik lebih sakit-sakitan terus tuh. Itu itu sakit mulu lah gitu. Dan walaupun emang ada sakit lain, cuman emang ini kayak panas tinggi nangis gitu. Kerjanya tuh nangis terus. Ya udah bapak tuh udah kesel banget, kayak udahlah dia ngambil garam, dia keluar rumah, terus nggak tahu dia mungkin baca apa-apa, terus dia lempar itu garam ke atas genteng. Habis itu langsung bapak tuh bilang kayak ada hordeng hitam itu terbang dari atas genteng, terus keluar suaranya kuak, kayak burung bango gimana sih, kuak gitu. Habis dilempar si garam itu. Dan anehnya setelah habis dilempar itu, adik aku langsung turun panasnya, gak nangis lagi. Oh benar berarti. Iya kan, jadi kayak ini aneh juga gitu kan. Masa dari tadi nangis-nangis, nggak mau diem, udah disusuin, udah dikasih apa tuh nggak mau diem. Terus abis dilempar itu dia langsung diem, sakit demamnya. Ya kan orang pasti ada paracetamol apa kayak kita gitu kan. Ini tiba-tiba langsung turun dan nggak rewel. Kita tuh jarang sih sebenarnya di dalam rumah semenjak dipasangin si ISIM itu, kita tuh jarang digangguin aneh-aneh lagi. Kecuali kayak udah mulai keluar. Kayak gitu, kayak misalkan kayak bapak pernah pulang dari mana, terus tiba-tiba ketemu, dan emang nggak ngerti perumahan itu mungkin dulu rawa, terus pernah katanya sana ternyata ada kali sungai dulu sebelum dibangun, itu tuh serem banget, horor banget gitu. Nah, karena bapakku tuh dulu kalau pulang tuh selalu malam, namanya sales kan ya, kerja pulang malam. Di depan rumahnya aku persis, itu juga ada bangku. Nah, di situ dia lihat kayak ada orang gila. Cewek, orang gila, ibu-ibu kayak orang gila, rambut acak-acakan, terus duduk di situ. Pas dia jalan, dia baru mau masuk karena kan tuh pagar. Gak tau gimana, itu orang yang kayak orang gila ini tiba-tiba mau ngambil barang kelamin laki-laki bapak. Kayak mau narik gitu, kalau langsung gitu mau. Nah itu bapak saat itu langsung kayak astagfirullahaladzim, Allahu Akbar gitu, langsung nabrak pagar bambu rumah kita tuh, langsung dia tabrak pagernya, langsung dihajar aja karena kan takut lah, kayak tangan mau ngambil gitu loh, kayak mau ngegrauk. Dan dia sambil naik motor, terus kayak dia ngeliat ini tuh orang udah kayak mau ngambil, dan itu mau ngambil barang. Iya, mau megang ini. Iya. Lah, mau ngegerauk gitu loh, kayak mau ngambil gitu. Itu langsung kayak Allahu Akbar. Kenapa? Ditanya bapak. Itu ada orang gila, ternyata hilang, udah nggak ada. Hilang. Nggak lari, nggak kemana dia? Nggak ada. Itu kan persekian detik doang hilang. Iya. Ternyata ada yang cerita bahwa ya kayak gitu-gitu tuh emang suka. Demen. Iya, bukan suka, demen. Gak rasa. Itu dia kayaknya, kayak ya itu aneh sih. Cuman seremnya tuh lebih ke begal kelamin. Itu antara serem sama lucu sih sebenarnya. Cuman sebagai cowok ya, bayangin lagi naik motor terus tiba-tiba mau ditarik gitu kan, kayak ya antara panik nih, apa nih orang gila dari mana sih mau ngambil. Tapi pas dilihat ternyata orangnya hilang gitu, orang gila ini hilang. Ya udah sedekat itu ya, sampai panik bokap ya. Ada pernah kejadian lagi sih. Jadi rumah itu akhirnya dibangun lah, dirapihin, pagernya udah nggak pagar bambu lagi, udah pagar lah gitu. Pohon seri itu kan emang numbuh tuh terserah dia kan, mau ada bibitnya atau nggak ada bibitnya tuh dia numbuh aja. Iya, seri itu. Iya kan, pohon kayak seri. Pohon liar yang bener-bener nggak tahu dari mana bibitnya tuh, mungkin dari kelelawar katanya kan, makanan kelelawar kan. Iya. Dia numbuh lah deket tempat sampah. Nah, numbuh di tempat sampah, ada satu momen itu bapak tuh, kita tuh ada acara 17 Agustusan. Di situ? Ya, di RT kita. Berangkatlah kita ke, semua pada, ya ada lomba-lombaan gitu kan. Nah, karena bapak tuh orangnya introvert parah. Pendiam, introvert.
Dia tuh nggak suka dengan keramaian, dia pulang duluan. Aku, mama, adik tuh masih di sana di acara RT. Dia pulang lah. Pas dia pulang, terus dia ngeliat mama di bawah pohon seri dengan baju yang beda. Terus dia negor, loh, Dek, kamu udah pulang? Saya pikir kamu masih di sana. Gitu. Terus diem aja. Ya udah, karena bener bapak tuh orangnya cuek banget. Dia masuklah ke rumah, dia tidur. Ternyata kan mama tuh belum pulang. Dia pulang lah ke rumah nih, kita bertiga ya kan pulang bareng. Sampai rumah ternyata mama ditanya sama bapak pas pulang. Ya salim lah mungkin, Pak saya udah pulang gitu kan. Terus tanya, loh Dek, kok kamu baru pulang? Bukan tadi kamu udah pulang? Tadi kamu perasaan bukan pakai baju ini, kamu udah ganti baju? Lah Pak, saya dari tadi di sana. Saya nggak pernah pulang. Kan saya sama anak-anak. Nah, terus yang saya lihat tadi di depan pintu siapa? Gitu, dan ternyata nggak cuman bapak doang, ternyata tetangga juga sama. Tetangga juga ada, kayak tetangga ujung itu ada tukang warteg lah kita, warung Sunda lah gitu. Oke, warsun. Sederetan kita di ujung. Dan itu juga, jadi dia di ujung kan rumahnya. Nah, ibu-ibu ini saat itu warung itu cuman ada di ujung sini. Dia mau beli tepung dan itu kondisi jam 10 jam 11 malam. Oke. Itu jam 10 jam 11 malam. Di jalan tuh terus beli tepung terigu di jam 11 malam karena emang lumayan malam lah nih gitu. Dia pulang akhirnya habis beli tepung, dia nengok ke rumah. Dia lihat mama lagi berdiri di dalam pagar. Oke. Dia tegur dong. Kayak, "Put, lagi ngapain? Kok di jam segini di luar?" gitu lah, mungkin kayak basa-basi tapi pakai bahasa Sunda sih saat itu gitu. Terus kayak diem aja. Lagi kayak dia ngerasa kayak, ih sombong banget nih orang gitu. Udahlah dia akhirnya jalan gitu. Mama nggak nyaut sama, si doppelganger ini nggak nyaut sama sekali. Akhirnya ketemu lah sama mama saat itu, dia langsung bilang, Put, kok sombong banget sih gitu. Ditegur waktu itu malah nggak nyaut, ditanyain, ih kapan? Kemarin loh, jam berapa? Jam 10, jam 11 gitu. Lah saya mau udah tidur, Bu. Loh, yang lihat siapa? Semenjak itu dia kalau depan malam-malam lewat depan rumah nggak pernah mau lewat. Minta ditemenin. Oke. Nggak pernah sendiri lagi? Nggak pernah. Pernah juga kayak ada momen, oh ini. Jadi zaman dulu tuh ada zaman kan ada kolor hijau apa zaman dulu tuh, ya kan, yang pokoknya cerita-cerita kayak gitu. Tapi ada zaman di teror pocong, inget nggak? Kayaknya pernah denger deh. Iya kan, kayak ada pocong pesugihan atau nowhere tiba-tiba ada cerita itu. Iya pernah dulu pernah. Iya. Ada. Ya kayak orang di teror pocong, jadi rumahnya semua teror pocong. Nah kejadiannya saat itu malam itu rumah kita tuh saat itu emang lagi kosong ternyata. Orang ini cerita bahwa itu lagi zaman-zamannya si teror pocong inilah, entah si kolor hijau atau teror pocong. Nah dia si tetangga ini lewat cowok, pas dia lihat ternyata depan rumah kita itu berdiri pocong, tapi pocongnya ngeliatin rumah kita. Jadi kayak ini dia berdiri di atas si tempat duduk yang orang gila, ya hantu orang gila itu duduk. Si pocong itu diri di situ, kayak bukan diri sih, kayak melayang gitu di situ. Tapi matanya ngeliatin rumah aja, ke dalam rumah. Kayak dia tuh mau masuk, tapi nggak bisa. Akhirnya karena dia ngeliat itu, dia puter balik, nggak berani untuk lewat situ. Si orang ini? Iya orang ini, yang tetangga, yang kayak cowok padahal masih muda, nggak berani. Dan dia lihat itu, iya pocongnya ngeliatinnya ke dalam rumah. Iya pernah denger dulu kalau nggak salah pas gue kelas 1 SMP deh, masih sekitar gue SMP deh, nggak tahu deh itu ada pocong katanya. Iya tapi itu kayaknya kejadiannya waktu masih agak-agak SMP, iya SMP SD mungkin kayaknya. Gue SMP waktu itu kalau nggak salah. Iya bisa. Ada pocong. Iya pokoknya ada teror pocong, jadi di mana tuh teror pocong gitu. Karena kan semenjak dipasang si ISIM itu, ternyata ya nggak ada yang bisa ngelewatin pagar itu, jadi mereka cuma di area luar aja yang sesuai keterangan Mbah ya. Itu karena kan
ya mbah yang ngerti-ngerti kayak gitu. Dan itu pun isim juga dikasihnya sama mbah kakung kan, mbah yang laki. Paling tetap ada gangguan tapi nggak akan bisa masuk ke dalam rumah. Jadi batasnya dia cuma depan rumah. Tapi kan tetap aja kita kan keluar rumah nggak ada pegangan, nggak ada apa, tetap ketakutan kan posisinya gitu. Sampai akhirnya ya di 2010-an gitu, papa sama mama kan pisah. Udah nggak suami istri lagi lah. Terus akhirnya rumah itu dijual dong. Oke. Rumah itu dijual. Pas rumah itu dijual, terus kita kan, aku ikut mama, terus aku kerja, aku beli rumah di daerah Jatisari. Jatisari, oke. Jatiasi. Jadi tambahan cerita nggak tahu gimana. Aku tuh kayak punya daya tarik sendiri sama horor kali ya. Akhirnya bisa beli rumah lah di Jatisari ini. Ternyata rumah itu juga lumayan horor. Beli rumah, dan rumah itu tuh 2,5 lantai. 2,5 lantai, gede ya? Jadi awalnya 2 lantai, tapi aku bangun jadi 2,5 lantai. Jadi yang setengah lantainya itu cuma buat nyuci sama jemur, gitu kan. Nah, terus abis itu setelah dari sana kita kayak setelah dari bangun kelar dan kita tempatin, masih aman-aman aja tuh. Masih aman-aman aja. Cuman aku kan punya ponakan masih kecil. Nah, saat itu aku lagi keadaan lagi galau lah saat itu, pernah lagi galau. Aku kan kamarnya di atas, kamar utama. Kalau mama di bawah gitu. Ponakan dan kamar sebelah tuh punya adik kan. Itu lagi galau, tiba-tiba kayak ponakan aku tuh masuk ke dalam kamar aku. Pokoknya saya cerita lah dari semuanya, itu momen itu masuk lah karena aku lagi galau, lagi nangis-nangis, terus ponakan aku sama mama masuk. Dia kayak langsung meluk aku, terus kata dia, Atka, kan dia manggilnya Atka. Atka, gitu. Terus dia meluk, kenapa? Atka, dia cerita. Jadi depan rumah itu ada rumah lagi, punya anak. Anaknya punya sepeda. Sepedanya itu selalu di tengah-tengah. Gak tahu kenapa sepeda itu selalu di tengah. Tiap pagi tuh pasti sepeda itu udah di tengah. Padahal biasanya di dalam rumahnya kan, di teras lah rumah gitu. Ini kan klaster teras rumah. Terus kayak si ponakan aku, si Raffi bilang, Akak, itu loh di luar. Dia ngomongnya masih cadel dan masih kurang itu loh di luar ada kakak. Tapi mukanya hancur. Suka naik sepeda. Iya, terus aku pikir kayak anak kecil halusinasi nih, masih pikir logika. Halusinasi kali dia nih. Terus aku mancing kayak, ya udahlah buka aja pintunya ya, biar aja kakaknya masuk. Aku bilang gitu. Jangan deh, itu meluknya beneran kenceng banget. Kenceng banget kayak gak mau, agak serem gitu. Oh ya sudah, kira kayak oh ya mungkin benar kali gitu kan. Udah. Ada satu momen lagi, aku lagi pergi ke apartemen temen sebelumnya. Mama sama adik sama orang rumah tuh lagi keluar juga. Mau keluar juga lah. Nah, aku pulang dari apartemen itu. Dan dari apartemen itu ternyata apartemennya emang kayak apartemennya tuh emang horor deh kak. Ada di Bekasi, pokoknya daerah Giant Bekasi itu ada apartemen lah, pasti tahu lah. Ada apartemen tua deket pinggir tol. Aku nggak perlu nyebutin namanya. Itu emang spooky banget kan. Aku juga yang pertama kali baru ke sana. Itu kayak main ke tempat temen, terus tiba-tiba pulang, si liftnya itu tuh nggak mau nutup pas aku naik. Tapi gini kita keluar, tuh liftnya nutup. Nah temen aku tuh agak indigo, dia bilang, gitu. Dan naiklah kita. Terus jalan nutup. Dan itu pulang dari sana badan aku nggak enak, langsung kayak anget. Pulanglah. Nah itulah di rumah udah pada pergi. Itu jam kayaknya mau maghrib deh. Mbak di rumah pun juga lagi pergi keluar. Jadi bersendiri di atas dan kondisi di bawah rumah tuh gelap juga. Pas lagi tidur karena nggak enak habis minum paracetamol, tiba-tiba baru lelap. Itu pintu balkon. Itu boleh sih kayak rumah itu dikasih lihat kalau itu bisa lah ya, karena itu ini balkon tuh bunyi, ini kasur aku, ini balkon, pintu balkon dua pintu gitu kan. Itu kayak pakai telapak tangan tapi brek gitu loh. Kenceng. Aku langsung kayak bangun, hah? Apaan tuh? Nah, aku mikirnya, oh kayaknya tempat sampah, karena tempat sampah itu masih model drum. Aku mikir, oh tempat sampah kali kena angin. Terus kayak pas aku lihat dari jendela, nah ini kasur, ini jendela, aku ngintip dong.
Pas ngintip nggak ada yang jatuh, sebelah rumah pun juga nggak jatuh tempat sampahnya. Ya udah, akhirnya aku tetap kayak, oh angin kali ya, tetap logika yang main. Kedua masih sama, ada suara lagi mukul. Aku setiap mau udah terlelap tidur, langsung tiba-tiba kayak dipukul lagi, langsung gitu. Aku bilang kayak, apaan sih nih? Saat itu karena udah kayak, udahlah. Aku ngerasa kayak udah ciluk, Mbak. Jadi aku samperin, aku mau ke sana, aku mau buka pintu. Pokoknya kalau aku buka ada setannya, aku mau pingsan dan nggak pingsan, aku tetap pura-pura pingsan. Udah menyusun rencana nih, pura-pura pingsan. Kalau nggak pingsan, pokoknya gue harus pingsan. Pokoknya kalau nggak pingsan, iya. Kalau ditunjukin, aku mau nggak pingsan pun, aku tetap pingsan. Pura-pura. Iya, pokoknya kalau misalnya, oh pingsan, aku pura-pura pokoknya nggak mau. Aku tuh udah ngebayangin karena itu kan jam 7. Aku inget banget soalnya azan Isya. Iya. Itu kayak Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya kalau sampai ada hantunya, karena kan balkon aku gelap kan. Jadi pas aku buka, aku sambil merem terus aku buka mata. Oh nggak ada. Oke. Nggak ada apa-apa. Udah aku tutup lagi. Aku kayak ini apa ya? Terus udah tidur lagi dan dipukul terus itu pintu. Nah. Bukan angin, aku tuh sampai goyang-goyangin si pintu kalau kena angin gimana, dan aku tutup dong pintu dari luar kayak. Aku yang gerak-gerak kena angin gitu kayak gini-gini, beda suaranya. Sama pas aku pukul sama. Aku langsung kayak, ini nggak wajar sih, ini tuh nggak wajar. Terus aku langsung ngechat mama, "Mah pulang nggak sekarang? Mah pulang nggak?" gitu. Kan di rumah sendirian gitu. "Mah pulang, nggak mau tahu pulang sekarang, nggak mau tahu." Akhirnya pulang lah. Mama tuh kayak masih, ya mikirnya karena aku sakit lah saat itu lagi demam. Pas pulang, mama bilang, "Ya udah mama tidur sini deh, kita tidur bertiga." Terus ternyata akhirnya ditanya-tanya, kenapa nih ada gangguan ini? Jadi di kamar aku itu ada lukisan siluet perempuan, Kak. Di atas kasur kepala aku. Jadi aku beli di kayak yang biru, apa sih itu namanya, kayak tempat furniture yang warna biru itu, ya. Itu aku beli di sana tuh siluet perempuan yang pakai dress gitu. Oh. Warna putih, terus kayak siluetnya gitu hijau. Terus aku taruh di belakang, di atas kepala aku, nempel gede lukisannya. Depan kasur aku itu meja rias aku. Di atas meja rias itu ada TV kan. Nah ternyata kata temen aku nggak boleh lukisan itu kan kayak media dan itu lukisannya bentuknya orang kan. Itu nggak boleh ternyata. Dan apalagi itu mantul ke cermin. Cermin tuh kayak satu media. Nah jadi katanya ada yang nempelin aku. Ini katanya ya, ada yang nempelin aku dari si apartemen itu. Oh dia ngikut. Apartemen itu dia ngikutin dan dia pengen masuk ke lukisan aku. Masuk ke dalam rumah dan mau masuk ke lukisan itu. Karena dia lihat bahwa itu ada medianya untuk dia bisa masuk ke dalam si lukisan itu. Jadi kalau mau dicopot. Akhirnya aku copot, Kak. Setelah si lukisan itu aku copot, gak ada lagi. Aman. Sampai saking takutnya, ada fotonya, itu aku pintu rumah, pintu balkon, masa aku solasi. Sumpah, itu disolasi pintu kamarnya. Pintu balkon tuh aku solasi. Solasi oranye gitu, biar nggak gerak-gerak, dan aku mikirnya tuh kayak halusinasi. Tapi setelah udah dicopot, itu nggak. Aman. Ternyata dari lukisannya, bukan balkonnya. Iya, bukan balkon yang serem atau emang, tapi emang tempat itu juga lumayan akan dulu rawa-rawa lah. Biasa namanya perumahan baru kan. Iya. Pasti bekas tanah, bekas rumput apa gitu. Sudah, terus habis itu gangguan-gangguan ya seremnya. Teman tuh masih ngelihat ada. Nah itu di rumah itu nggak ada isim, belum ada isim tuh. Oh belum ada. Karena kayak ya udahlah, udah. Aku juga mikir kayak, udah tahun segini, maksudnya masih ada hantu, ngapain juga hantu? Kayaknya lebih barbar manusianya daripada hantunya kan zaman sekarang. Jadi aku mikir, udahlah nggak usah gitu. Ternyata teman aku nginep tidur di sebelah, dia dikasih lihat, malah temen aku yang dikasih lihat. Gimana ceritanya? Iya, jadi sore tuh maghrib. Kita jadi pada ngumpul di lantai bawah. Temen aku tuh itu lagi nginep lah. Kita lagi ngumpul di meja makan, lagi masak lah. Terus selesai masak dia bilang kayak, "Kak,
aku naik ke atas duluan ya, ke kamar, ngantuk gitu. Maghrib juga, ya ngantuk. Ya udah dia naik, ya udah ya Kak, naik ya udah sana. Gitu. Dia naik sendiri. Tiba-tiba balik lagi lari. Kak nggak mau tidur. Kenapa? Gak mau tidur sendiri. Kenapa? Ada cewek pakai baju putih, rambutnya ke depan semua. Duduk di ujung, jadi ini lemari Ade, ini kasur. Jadi di sini dia deket jendela. Oh. Jadi katanya cuma baju putih doang, terus rambut semua gitu loh di depan. Dia lari langsung ke bawah, nggak mau. Gue nggak mau tidur sendiri, gue nggak mau di atas. Ayo kau temenin gue, nggak mau gue. Nggak mau lah, gue juga takut. Aku bilang gitu kan. Terus kata dia, gak Kak, gue nggak mau tidur di situ deh, gue takut kata dia. Kak, sumpah demi Allah gue kenapa-napa, demi Allah itu ada orang berdiri, ayo kalau mau lihat. Terus kayak aku ke atas, terus kayak nggak ada sih, aku beneran nggak ngeliat sama sekali. Terus akhirnya aku nyalain lampu, lu makanya jangan tidur maghrib gitu kan. Iya Kak, tapi serem banget, gue nggak mau tidur di sini gitu. Tapi emang kamar itu selalu kosong, kecuali kayak ada yang mau nginep. Oh, kamar itu emang dikosongin? Iya, seharusnya itu kamar Ade, tapi Ade tuh lebih sering tidur sama Mama. Udah gue pulang deh Kak, gue pulang kata dia. Dia akhirnya besok paginya dia langsung pulang. Dan itu dia tidurnya di kamar aku akhirnya. Padahal dia cowok ya, walaupun setengah mateng ya, tapi walaupun setengah mateng, ya akhirnya dia tidur di kamar kayak nggak berani gue Kak, gue takut gitu. Ya gitu. dulu sama gue aja deh nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih, nggak bakal ngapain gitu, karena setengah mateng kan. Ya udah, terus besok kan setiap diajak nginep tuh dia selalu kayak nggak mau Kak, gue tidur di kamar situ, gue takut. Gitu. Ya udah singkat cerita sana akhirnya rumah ini mau kita jual. Kenapa dijual lagi ya? Dijual karena adik tuh mau mandiri. Adik tuh mau mandiri kan. Dia kayak udahlah kita masing-masing. Nah, rumah ini kegedean kan buat aku yang saat itu masih belum nikah. Malah kan yang nikah duluan adik. Iya. Gitu. Nah, jadi kegedean lah. Terus mama juga ikut adik karena buat ngurusin ponakan cucu lah ibaratnya gitu. Ya udah akhirnya aku bilang jual aja lah rumah, ngapain gede-gede di rumah sendiri aku gitu. Terus kayak udah jual aja, tapi kok susah banget ya. Susah banget Kak, sumpah ngejual rumah itu. Nyari yang belinya lama. Yang tadinya tuh aku kayak udahlah ngapain lah ke orang pintar, akhirnya aku berani untuk ke orang pintar gitu. Nanya kenapa gitu. Terus kata dia ya ternyata tuh tanah di situ itu dulu kayak ada kuburan jawara gitu loh Kak. Iya. Iya. Jadi jawara namanya daerah situ ya. Udah deket Bogor sama maksudnya Bekasi kan, Jakarta. Jadi dulu ada kuburan jawara gitu. Nah, ditanam juga keris-kerisnya gitu loh. Nah, jadi tapi jawaranya tuh ilmu hitam. Oke. Jadi tuh tanahnya tuh kayak nggak bagus, dan emang sih rumah itu aku nggak tahu kenapa ya hawanya emang panas aja. Kayak bikin ribut-ribut gitu. Wah, nggak bisa dijual. Terus akhirnya mama sampai momen ya udah Mbak, coba panggil si teteh ini gitu. Pas teteh itu datang subuh tiba-tiba mama tuh kayak ngerasa ada yang manggil Titin gitu. Iya, Titin gitu. Suaranya tuh berat. Terus untungnya masih ada orang pintarnya kan di situ. Pas ditanya, untung masih belum pulang tuh orang pintar, masih di dalam. Karena tuh ngurusnya sampai pagi, dan emang bener katanya itu tuh ada yang kayak gitulah gitu. Oh, pas dilihat ternyata genderuwo yang luar gede gitu, dan itu suka manggilin mama, dan emang suka lumayan ganggu usil, dan emang tempat dia di situ ternyata. Oke. Jadi ini carport. Nah, ini kamar mama, di depan jendela itu dia selalu di situ. Nah, aku kayak mikir apa feeling dia yang gedor ya? Aku sempet mikir gitu, kayak apa dia yang gedor kah gitu. Tapi salahnya aku saat itu aku nggak nanya sih sama si teteh itu yang bener yang gedor aku tuh sebenarnya siapa, karena sampai sekarang aku nggak tahu sebenarnya yang gedor siapa. Cuman ada entitas yang pengen masuk ke si lukisan aja, udah sampai situ aja, nggak tahu bentuknya apa, kayak gimana, itu nggak tahu sama sekali. Cuman kalau dibilang tinggi gede si genderuwo ini tinggi gede depan kamar mama, kalau emang tinggi gede berarti dia seharusnya nyampe ke balkon ya. Ini aku cocok logi aja sih. Apa dia kah, dia nggak bisa pindah kah, apa emang gara-gara waktu itu kebawa kah, kayak gitu. Abis itu kita nungguin sampai rumah itu
laku lah. Gimana caranya? Kita tungguin sambil aku juga tetap tinggal di sana kan Kak. Nah saat itu lagi nggak ada Mbak, karena Mbaknya keluar karena nikah kan. Ya udah akhirnya aku bersihin sendiri dong. Mau nggak mau aku harus ke lantai 3. Nah itu ada gudang, ada kandang kucing, sama tempat jemuran, sama tempat cuci dan toren lah gitu di atas. Nah aku tuh lagi di atas kayak ya udahlah mau nggak mau nyuci, gue malam lah di atas. Nyuci lah aku di atas. Tiba-tiba aku lagi nyuci, lagi duduk aku nungguin si cucian karena capek kan turun tangga kan 2 kali. Tunggu, terus tiba-tiba itu beneran suara. Aku nggak tahu spesifik suara ketawanya kuntilanak ya Kak. Tapi menurut aku itu ketawa kuntilanak sih. Ketawanya tuh bukannya hihihi kayak di film. Gitu. Oh my god. Aduh tuh. Awalnya aku awalnya kayak burung. Aku kayak gitu. Ketawa lagi dan ketawa sama gitu. Itu beneran aku pas momen itu aku langsung teriak, di bawah ada temen aku. Kenapa? Akhirnya dari lantai bawah mereka naik kan ke atas gitu. Kenapa? Ada yang teriak. Gak bisa, gue gak bisa lanjutin nyuci, gue gak bisa gitu. Itu beneran teriaknya, suaranya tuh bukan aku tahu burung, aku tahu, tapi nggak suara ketawanya itu bukan suara yang di TV. Suaranya itu beda lah ya, nggak pernah didengar lah, jarang. Nggak pernah didengar, dan itu ketawa bukan hihihi, enggak gitu. Dan aku mikir tadi kayak, aku sempat mikir kayak apa namanya tuh yang suka rubah musang. Cuman enggak, aku pernah denger juga karena di JGS ini juga ada musang. Aku tahu suka lewat itu sebenarnya kayak suara kayak gitu. Ini enggak, suara orang ketawa tapi kecekek. Itu semenjak itu nggak pernah mau lagi nyuci baju malam-malam. Begini iseng aja lu mah jam aja malam-malam. Karena ya mikirnya besok pagi tinggal jemur gitu. Jadi udah dijemur, udah kering lah. Jadi sorenya tuh udah bisa diangkat gitu mikirnya. Jadi udahlah malam gitu. Itu jam 11. Itu jam 11 malam. Gila. Itu jam 11 malam. Udah, terus dalam singkat cerita akhirnya si rumah ini ada yang mau beli lah. Ada yang mau beli. Udah nih. Alhamdulillah kan akhirnya ada yang mau beli. Kita mau pindahan nih Kak. Mau pindahan. Terus habis mau pindahan akhirnya aku udah nikah kan. Nah, aku sama suami aku kayak sambil beres-beresin barang-barang ini biar cepet diangkat untuk ke rumah yang baru. Ada satu bel deket kamar Mbak di belakang. Itu belnya udah mati. Sampai akhirnya aku udah beli bel baru. Pas itu aku kayak mau pindahan, mau lagi beberes-beberes nih, udah mulai bebersih di hari terakhir. Tiba-tiba tuh bel bunyi. Demi Allah itu bel bunyi. Itu saat itu masih belum sadar, belum notice karena yang bel yang satu tuh udah dicabut, yang emang yang baru tuh udah dicabut. Udah akhirnya aku kayak ke belakang terus dengan pedenya, masih ada yang ketinggalan. Aku mau nyabut, pas aku lihat bentuk belnya, aku udah bener-bener ini bel, ini tangan aku udah kayak, tar dulu. Ini kan bel udah mati 2-3 tahun bahkan mungkin lebih dan nggak bisa nyala sama sekali, walaupun dicolokin karena mager aja gitu. Kayak wah, itu aku langsung lari. Terus suami aku bilang gitu, aku teriak kan. Terus suami aku juga ikutan lari. Kenapa? Itu di dalam itu bel udah mati 3-4 tahun. Tiba-tiba nyala, dan itu bel tetap nyala sampai 4 kali. Dan itu saat itu lagi ada tukang sampah sama tukang pick up, yang jadi pick up sampah sama pick up yang barang-barang sisa perintilan kecil-kecil. Itu denger. Terus aku teriak, ayo tuh ambil. Akhirnya ngambil tukang sampah. Aku bilang, kenapa takut? Ya orang cuma nyala doang, namanya abang-abang ya. Kayak udah nggak usah takut, orang nyala gitu doang. Ya, karena kan udah mati, karena udah rusak kan. Udah rusak, udah nggak pernah nyala, udah mau dipencet-pencet tuh udah nggak bisa. Biasanya kan kalau nyalain listrik kita pencet tetap bunyi kan. Ini beneran mati, nggak bisa dipencet atau diganti nada yang lain gitu. Ini nggak bisa. Akhirnya minta tolong sama tukang sampah.
Bang ambil dong colokan itunya di situ. Kenapa Neng, ambil aja sendiri? Enggak deh, ambilin aja deh Bang gitu. Akhirnya diambil. Terus ini bilang, ini mau dibuang apa mau ditaruh di pickup yang barang? Buang aja Bang. Karena juga udah nggak ada alat yang lain ya. Nggak ada colokan pencetannya juga udah nggak ada, atau temen yang lain juga nggak ada. Terus dia, oh yaudah saya buang ya. Masuklah ke pickup sampah. Pindahlah kita ke rumah baru. Ternyata tuh balik lagi dong ke tempat yang barang-barang perintilan kecil yang terakhir. Jadi balik lagi gitu. Loh, ini bukannya udah dibuang Mbak katanya? Hah? Iya Mbak, itu udah dibuang. Kok ada? Gak tahu, ini di barang-barang ditumpukan, ketemu sama Bude kan. Kakaknya Mama kayak, hah? Sumpah demi Allah mau udah dibuang sama tukang sampah, udah diambil. Kok bisa sih? Gak tahu itu gimana ceritanya, terus tiba-tiba kayak akhirnya minta tolong sama Mbak yang kerja itu ART di rumah kayak, Yul, pokoknya buang sambil ngomong, jangan ganggu lagi, udah jangan balik lagi. Akhirnya dibuang dan alhamdulillah sampai sekarang nggak ada sih. Aman ya? Aman, dan itu kayak terakhir yang horor-horor aku sih. Di rumah yang sekarang alhamdulillah udah nggak ada apa-apa. Enggak lah, alhamdulillah. Di ini di JGC. JGC sih aman. Aman ya. Aman banget. Aman lah. Aman banget. Kemarin aku juga sempet ini nanya harga di sana di JGC. Harganya nggak aman tapi. Iya itu benar. Harganya nggak aman tapi. Assalamualaikum banget ya harganya ya. Pas segini Kak bulanan. Oh iya. Lumayan merinding ya. Lumayan merinding. Yang merinding kan? Bukan bikin ininya, bukan rumahnya. Merinding. Iya. Harganya bikin merinding. Iya benar. Rumah-rumah di JGC itu harganya bikin merinding ya. Iya. Berarti memang dari awal nih ya, memang magnet awalnya nih, magnet utamanya nih yang rumah di Pondok Ungu ini. Di mana Kak Putri ngalamin kejadian-kejadian horor ya kan. Awalnya dari sini, akar mulanya, terus yang ngerembet aja gitu, kayak kemana-mana, terus teman-teman atau lingkungan sekitar juga ngalamin horor juga. Terus ada nggak sih Kak yang kejadian horor teman-teman Kak Putri atau lingkungan Kak Putri yang ngalamin horor, entah mama, entah ade atau temen, ada nggak sih Kak cerita-cerita dari mereka yang random aja gitu, yang Kak Putri denger gitu, yang pernah Kak Putri denger yang paling serem gitu, ada nggak? Ada sih Kak, ini paling epic. Ada. Ini ceritanya tuh dikit, sebentar sih menurut aku ya. Maksudnya nggak yang terlalu bertele-tele banyak, tapi ini menurut aku ini serem banget dan setiap ceritanya pasti merinding. Jadi aku punya teman, teman aku ini punya pacar. Temennya cowok cewek ini? Cowok, sorry, teman aku tuh cowok. Siapa namanya? Samaran aja. Namanya misalkan namanya Fahmi. Oke. Si Fahmi ini punya pacar. Ya cewek ya pasti. Iya dong. Pacar ceweknya ini tinggal di perumahan Halim. Oh, Halim. Iya. AU. Iya. Nah, namanya anak muda, kadang kan kalau pacaran tuh pulang malam kan. Pulanglah dia malaman ini kan. Padahal itu gerbang itu nggak boleh sampai pagi banget sebenarnya. Berani dia nganterin ke situ malam-malam. Ya namanya pacaran kan saat itu, mikirnya kayak, wah cinta nih gitu. Dianterin lah pulang malam mingguan, itu posisi malam minggu. Nganterin dia mau naik mobil kan dia. Terus dia nganterin, pas dia anterin, nyetir lah dia bawa mobil sendirian. Ini ceweknya udah diantar nih? Udah diantar ini. Udah setelah horor dan nyanterin. Berarti jalan balik nih keluar nih? Jalan balik. Pulanglah dia di jalan balik. Tahu kan kalau jalan Halim itu gelap banget. Betul. Tiba-tiba mobilnya mati. Waduh. Di tengah-tengah. Tapi untungnya masih bisa dipinggirin ke kiri. Pas dia turun kayak dia mau ngecek lah, dia turun dong. Pasti kalau kita kan kalau mobil mati pasti kita turun dong. Ada apa nih gitu, ban kah? Terus dia sampai buka kap juga. Nah, dia lihat di seberang jalan sebelah sana, dia lihat ada nenek-nenek duduk di trotoar. Duduk di trotoar, dia nengok kayak, ih, nenek siapa malam-malam gitu dalam hati dia juga kan. Dia bilang, oh ya udahlah, gue fokus aja. Terus dia nelpon lah, pasti nyari mekanik malam-malam, nyari temen yang bisa bantuin malam-malam. Terus dia masuklah ke dalam mobil, karena kan nggak mungkin di luar nunggu kan. Duduk di dalam mobil, tiba-tiba dia nengok ke samping kiri. Itu nenek-nenek yang di ujung bisa tiba-tiba pindah di sini. Dia lihat,
kapan tuh nenek pindah kan? Karena dia dari jarak dia buka pintu, dia duduk, ya masa cepat banget nenek-nenek gitu kan kayak, wah dia bukan setan, ini udah pasti setan lah dia gitu. Dia akhirnya tutup mata, terus dia ngomong astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Dia ngomong gitu. Terus dia mikir kayak udah lumayanan beberapa menit, dia mikir kayak oh pasti udah hilang lah. Dia buka kan kayak gini, terus ini di mobil kan ada spion tengah. Dia buka terus dia langsung lihat gini. Sambil astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia lihat ternyata neneknya di sini, terus mukanya gini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia ikutan juga zikir. Oh my god. Wah, itu dia langsung buka pintu, dia lari, dia tinggal mobilnya Kak. Iyalah. Jadi ini bener-bener, ini dia supir, dia kan dia begini astagfirullahaladzim gitu kan sambil astagfirullahaladzim. Dia pokoknya istighfar aja pas dia lihat ternyata nenek di sini nih. Ini kan kalau ini ada jarak kan di kursi di sini. Jadi di sebelah gini. Ini dia nih, nih neneknya gini. Astagfirullahaladzim. Kacau sih. Itu setiap diceritain kita semua pasti merinding kayak wah itu parah sih lu tuh kayak mesti, kita selalu bilang kayak lu mesti ceritain tapi cuma pendek gitu dia cuma bilang. Gitu, tapi serem itu. Iya. Parah ya. Itu epic banget. Tapi emang serem sih daerah Halim situ tuh. Kalau udah malam yang mau masuk perumahan itu. Iya. Gelap. Allah. Nggak ada yang motor aja tuh nggak ada yang berani lewat situ kalau bener-bener malam walaupun di ujungnya situ komplek TNI ya. Iya, tapi kan jalan ke situnya kan. Tapi jalannya rawan banget, rawan begal sama rawan setan sih. Cuman tuh kejadian 2017. Iya, tapi banyak juga cerita-cerita horor memang yang bukan di lonceng ya, yang dibagiin ke podcast-podcast lain itu banyak cerita horor yang dari komplek Halim ini banyak banget ternyata. Dan memang seserem itu kalau daerah Halim. Iya, betul. Makanya itu termasuk yang epic dari teman aku sih, itu sih. Oke, Kak Putri, berarti ini udah semua diceritain ya dari awal nih, dari yang rumah di Pondok Ungu, terus sampai rumah yang di Jatisari. Terus memang sekarang udah pindah rumah, udah aman ya harusnya. Alhamdulillah. Untungnya nggak ada apa-apa lagi di rumah barunya, dan semoga nggak ada apa-apa ke depannya terus ya. Dan ini thank you banget Kak, udah nyeritain ini semua sama teman-teman di rumah dan sama aku juga, makasih banget. Pokoknya yang udah nonton video ini nih dari awal sampai habis, gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya. Dan buat yang mau cerita, datang langsung ke sini. Itu caranya gampang banget. Kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri. Diklik aja linknya itu ya, oke? Ya, di akhir video ini gue Gilang izin pamit. Kak Putri juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.